Hai semuanya, kembali lagi sama aku Pita. Di sini aku mau bahas atau nge-review dari ada buku tentang buku Saku Manajer. Nah, buku Saku Manajer ini itu karangan dari Armala atau PT Human yang diterbitkan oleh PT Human Plus Institute. Ini itu bukunya tentang eh, panduan gimana caranya kita menjadi manajer yang baik, manajer yang benar, manajer yang keren, manajer yang kece gitulah. Kenapa aku mau bahas buku ini? Karena di sini aku sedang diamanahi untuk menjadi calon supervisor. Supervisor itu kan salah satu tingkatan di sebuah manajerial ya. Nah, di sini banyak banget nih teman-teman untuk ilmu-ilmu yang bisa diserap dari buku Saku Manajer ini. Dari 22 bab yang dibahas, aku kali ini mau bahas 6 bab dulu. 6 bab pertamanya dulu. 6 bab pertama itu ada yang pertama dari langkah-langkah pertama ketika kita jadi manajer. Langkah-langkahnya apa aja sih? Kalau yang dari aku tangkep ya dari penjelasan di buku Saku Manajer ini, langkah pertama ketika kita jadi manajer itu kita harus mantepin nih tugas kita itu seperti apa. Jadi ketika kita oke, kamu akan ditunjuk sebagai calon manajer nih. Nah, di situ kita bisa menegaskan atau saya ini bakal dapat tugas seperti apa dengan job desk yang seperti apa, batasan-batasan yang bisa saya urus dan tidak untuk saya urus itu yang seperti apa. Jadi penting banget buat kita semua sebagai mungkin yang baru pertama kali ditunjuk sebagai manajer untuk konfirmasi atau menegaskan lagi tentang tugas-tugas yang akan diamanahkan ke kita kayak gitu. Nah, setelah itu karena ada perubahan dari yang sebelumnya kita pelaksana ke calon manajer atau ke manajer, pastinya itu akan ada gap antara kita sendiri sama timnya kita atau bawahannya kita yang mungkin juga sebelumnya itu adalah teman kolega kita yang satu level. Nah, tapi dari situ kita harus bisa menyiasatinya dengan coba yuk kita buat pertemuan one by one atau empat mata, kalau nggak gitu pertemuan rapat. Nah, dari situ kalau misalnya kita bukan mendapatkan hati, udah secara personal kita udah klop sama timnya kita tuh bisa tuh saling mengevaluasi, kita bisa mengamati timnya kita, mengamati bawahannya kita. Nah, kalau dari situ kan kalau misalnya udah paham tentang kita bakal ngerjain apa aja nih, sama kita bakal bawa tim yang seperti apa nih, dari situ kan kita untuk membawa jalannya tim mau dibawa kemana itu pasti akan lebih mudah. Selanjutnya itu kita bisa jadi agen perubahan. Nah, agen perubahan yang dimaksud ini itu untuk menentukan alasan yang kuat kenapa kita harus ditunjuk sebagai manajer dan kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pastinya ya, karena kan dari alasan kita ditunjuk sebagai manajer kan pasti dari manajemen berharapnya kita itu bisa membawa hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dari situ pastinya kita harus tahu tanggung jawabnya kita itu ada di level yang mana aja. Karena tanggung jawab manajer itu ada 3 level ya. Ada yang puncak, yang manajerial puncak, terus ada yang madya, sama yang ada lini pertama. Nah, kalau aku nih calon di lini pertama. Jadi harus paham juga nih kalau manajer di lini pertama itu harus batasannya tuh di mana aja. Habis itu ada juga kita dikasih tahu atau ada pembahasan tentang tugas manajer. Nah, tugas manajer itu kan banyak tuh, tapi ada tugas dasarnya. Kalau yang disebutkan di buku ini tuh tentang BMW. Maksudnya BMW itu tentang biaya, mutu, dan juga waktu. Dimana biaya itu kita menjaga efisiensi biaya, karena di semua manajer itu pasti akan dituntut untuk menjaga efisiensi biaya apapun jenis atau bidang manajerialnya. Terus juga ada standar mutu produk, standar mutu
pelayanan kayak gitu, itu kita harus wajib menjaga mutunya kita. Terus ada juga terkait waktu, dimana kita itu menyediakan menyediakan pekerjaan atau memberikan pekerjaan dengan tepat waktu. Itu tugas dasarnya manajer. Nah, kalau misalnya udah tahu tanggung jawabnya gimana, terus udah tahu tugas dasarnya manajer itu gimana, perlu juga nih kita tahu keterampilan-keterampilan apa aja sih yang harus diketahui sama manajer. Nah, di buku ini itu dibahas kalau keterampilan manajer itu, seorang manajer itu butuh paling tidak 3 keterampilan, yaitu tentang keterampilan teknis yang bersifat dengan sesuai dengan bidangnya, atau tahulah tentang bidangnya itu, seluk-beluk bidang yang dimanajeri itu seperti apa. Terus ada juga terkait keterampilan konseptual, di mana dia itu bisa melihat sebuah bidang tersebut dengan kacamata yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi. Jadi semakin oke keterampilan konseptualnya, pandangan ke depannya itu pasti semakin terarah gitu loh, semakin jelas pandangan ke depannya. Nah, yang ketiga ini yang seperti keterampilan kasat mata ya kalau aku bilang, dimana itu keterampilan soft skill atau humanity. Nah, kalau humanity itu kan gimana ya? Bilang insting juga bisa jadi insting, tapi juga itu sebenarnya bisa dibangun gitu loh keterampilan itu dengan beberapa macam pelatihan. Kayak gitu kalau untuk keterampilannya. Nah, terus yang terakhir nih, apa aja nih yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk membangun atau membawa timnya ke arah yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita sebagai manajer itu, kita punya di buku ini ya, di buku Saku Manajer ini tuh ada 4 langkah untuk melakukan gimana sih kita tuh harus jadi dalam kita kalau mau jadi manajer itu kayak gimana. Itu yang pertama, kita harus bisa menetapkan goalsnya tim itu mau kayak gimana sih, tujuan akhirnya sebuah tim yang mau kita bawa itu mau kayak gimana. Nah, abis menentukan goals atau targetnya kita, dari situ kita bisa nge-breakdown lagi tuh. Kalau misalnya kita mau mencapai goals ini, kita harus seperti ini, kita harus melakukan langkah ini, langkah A, B, C, D. Nah, itu bagian dari planning. Yang kedua, kalau misalnya udah tahu tujuannya, kan ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus melakukan planning atau melakukan perencanaan. Kita mau kayak gimana nih untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, habis itu kalau misalnya kita udah netapin tujuan atau goals, terus kita udah menyusun strategi langkah-langkah mencapai goalsnya atau planningnya kita itu mau kayak gimana, selanjutnya jangan lupa nih, ini yang paling penting, kita juga eksekusi. Jadi nggak cuma bahasanya tuh cuma ngomong doang atau omdo gitu, tapi kita juga melakukan action atau eksekusi atas planning-planning yang udah kita susun bersama di awal itu tadi. Nah, dari situ kalau misalnya kita udah melakukan eksekusi pastikan akan ada hasil akhirnya, di mana hasil akhir itu sebagai tolak ukur kita untuk melakukan evaluasi juga. Kalau misalnya hasil akhirnya sesuai dengan target kita, berarti evaluasinya, oh ini berarti kita evaluasinya udah oke nih, udah baik secara planning. Mungkin ada beberapa hal yang perlu koreksi sedikit gitu, jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu hasil akhirnya atas action yang udah kita lakukan, kita bisa melakukan yang namanya evaluasi itu tadi, kayak gitu. Itu sih kalau untuk 6 bab dari buku Saku Manajerial yang aku bahas hari ini. Nanti untuk bab selanjutnya nanti akan aku bahas lagi di video selanjutnya, jadi stay tune.